Halo Mejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke, Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Shalom, welcome back to Ejen Online Service. Kemarin kita sudah merayakan Natal nih, gimana? Acaranya seru nggak? Nah, sebelum mulai acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, hari ini kami ingin memulai acara sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami ingin meminta kepadamu agar Engkau kiranya memberkati acara ini, agar kami dapat mendengarkan dan mengerti apa yang dikatakan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita mau mulai acara hari ini. Kita mau muji nama Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nah teman-teman, kita habis ini mau mendengarkan firman, tapi kita mau menyanyikan satu lagi lagu pujian.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu melalui pujian kami. Kami sekarang ingin mendengarkan firman-Nya Tuhan, kiranya Engkau beri kami hikmat dan pengertian agar kami dapat mengerti apa yang dikatakan oleh kakak sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, amin. Shalom Agent, sekarang balik lagi sama Kak Vetra. Wah, pasti sekarang kalian lagi seneng banget kan karena kita habis merayakan tahun baru. Nah, minggu kemarin kita juga sudah merayakan Natal. Kalian dapat hadiah apa nih? Pasti hadiahnya keren banget kan? Ngomong-ngomong tentang Natal nih, kita masih ada dalam suasana Natal. Nah, Kak Vetra hari ini mau cerita ada orang-orang yang juga merayakan kelahirannya Tuhan Yesus loh. Kira-kira siapa mereka? Mereka adalah para gembala. Yes, kalian gak salah dengar, mereka adalah para gembala. Mereka merayakan sukacita ketika Tuhan Yesus lahir. Gimana ceritanya? Kita simak video berikut ini. Kisah ini diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oke, kita udah dengar tadi ceritanya bahwa para gembala mendapat kabar sukacita dari malaikat. Dan kemudian mereka datang ke tempat Tuhan Yesus dilahirkan dan mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Tapi nggak cuma sampai situ, mereka kemudian menyebarkan kabar sukacita itu sehingga orang-orang di wilayah itu tahu bahwa juru selamat mereka sudah lahir. Semua orang akhirnya mendapat sukacita yang sama. Nah, sama halnya dengan kita ketika kita udah denger nih berita tentang Tuhan Yesus, kita udah denger lewat sekolah minggu, lewat Alkitab yang kita baca setiap hari, kita dengar kebaikan Tuhan. Kita dengar kabar sukacita bahwa Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Bahkan kita dengar cerita bahwa Tuhan Yesus mati untuk kita. Kita perlu melakukan hal yang sama sebagaimana gembala-gembala tadi. Menyebarkan kabar itu, menyebarkan kabar sukacita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, gembala ini pada zaman itu dipandang sebagai orang-orang yang pangkatnya rendah. Mereka nggak punya kekayaan, mereka nggak punya jabatan, mereka bukan raja, mereka bukan orang-orang yang penting, mereka dipandang sebelah mata. Tapi oleh Tuhan, mereka mendapatkan privilege, mereka mendapatkan sebuah hadiah yang luar biasa, yaitu mereka menjadi orang-orang pertama yang mendengar kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat mereka. Wow, keren banget kan? Bahkan orang yang gak dipandang sekalipun Tuhan bisa pakai mereka. Apalagi kita. Sekalipun saat ini kita masih kecil. Aduh, aku masih kecil banget kak, gak berani. Aduh, temanku tuh lebih gede dari aku kak, aku gak berani. Temanku kayaknya kalau diceritain mereka gak minat deh. Aku gak berani kak cerita ke teman-temanku. It's okay, agent. Kita tetap bisa dipakai Tuhan karena kita adalah anak-anaknya Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Sekalipun orang-orang memandang kita kecil, memandang kita lemah, kita tetap bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan nih sekarang kita nggak cuma bisa pakai tangan atau mulut kita doang, kita bisa pakai gadget kita, handphone kita. Kita bisa bikin video, kita bisa bikin lagu, bikin dance, dan lewat hal itu kita bisa menyebarkan kabar baik, kabar sukacita tentang
Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. So, hari ini jangan ragu-ragu untuk kita menyebarkan kabar sukacita ini ke banyak orang. Oke? Good. Firman Tuhan hari ini sudah selesai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang luar biasa. Kalau Tuhan bisa memakai para gembala untuk mendapatkan hadiah yang luar biasa, menerima kabar sukacita dari Engkau, kelahiran-Mu, kami mau percaya Engkau juga bisa pakai kami Tuhan untuk bisa menyebarkan kabar sukacita ini kepada semua orang lewat apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Oke, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.